Perkenalkan, nama saya Bernadette Dayan Cantika, NIM 201041717154, kelas A2 Manajemen, Fakultas Ekonomi. Dengan berdirinya saya di sini, akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Pemasaran tentang memahami strategi pengembangan produk dan tahapannya. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Nah, di sini apa sih itu produk baru? Menurut saya sendiri, produk baru itu adalah sesuatu yang dari produk aslinya tapi dikembangkan, terus dimodifikasi ataupun menambahkan sesuatu yang baru pada produk yang asli tersebut. Nah, selain itu juga pengembangan produk termasuk dalam proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini banyak nih menurut mungkin penemuan dari misalnya nih di Tejip Tono itu ia mengungkapkan bahwa pengembangan produk itu merupakan strategi untuk produk baru seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangannya. Yang kedua itu menurut Armstrong dan Kotler, pengembangan produk adalah strategi untuk menumbuhkan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi produk atau produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Pengembangannya tersebut dilakukan terhadap produk fisik dan memastikan nih bahwa ide produk yang sudah ada dapat diubah menjadi sebuah produk yang baru yang lebih efektif. Nah, kalau menurut Shimamura menyatakan nih bahwa pengembangan produk merupakan sebuah proses pencarian ide atau gagasan untuk produk baru dan mengkonversikannya ke dalam lini produk yang telah berhasil dipasarkan. Pencarian produk ini didasarkan pada anggapan bahwa target pasar menginginkan unsur yang baru. Sebabnya itu, pengenalan produk baru dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Kalau menurut Alma, pengembangan produk itu kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dalam mengembangkan produk mereka, memperbaiki produk yang lama, menambahkan kegunaan produk yang lama, dan mengurangi biaya produksi, serta biaya kemasannya. Nah, apa sih tujuan dari pengembangan produk ini? Tujuan dari pengembangannya ini sangat sebenarnya dari masing-masing kita bisa tahu nih apa yang menjadi tujuan utama atau dari tujuan dari pengembangan produk itu. Yang pastinya itu akan memberikan nilai-nilai jualnya yang maksimal bagi para konsumen. Tetapi juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Dan kemudian juga produk telah dimodifikasi dengan nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasannya, ukuran, warna, bentuk, ataupun apapun itu. Nah, di sini sebagai tujuan pastinya perusahaan akan menginginkan sesuatu yang terbaik. Maka dari itu tujuan-tujuan tersebut dari misalnya mengubah tampilannya menjadi lebih keren atau bagus, terus meningkatkan penjualannya ini seperti apa, dengan cara apa, maka dari itu perusahaan akan mengungkapkan nih ide-ide atau gagasan yang bisa untuk meningkatkan nilai-nilai dari produk barunya itu harus bagaimana. Pastinya akan menuangkan gagasan yang lebih banyak nih dari apa yang akan dikeluarkan tersebut. Nah, selanjutnya itu, menurut para penemuan juga seperti Keller dan Kotler menyatakan bahwa tujuan umum itu dari pengembangan produk ada dua, yaitu satu, untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaannya sebagai investor. Tujuannya ini dicapai dengan cara menawarkan produk yang baru
dibandingkan dengan produk sebelumnya. Nah, tujuan keduanya itu untuk mempertahankan daya saing produk yang sudah ada. Ini tuh dilakukan dengan cara menawarkan produk yang bisa memberikan berbagai jenis kepuasan atau kegunaan baru. Jika menurut Alma, beberapa alasan yaitu yang dari perusahaan yang mereka lakukan itu dalam pengembangan produk, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menambah omsetnya nih atau meningkatkan penjualannya bagaimana. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber produksi. Yang keempat, memenangkan persaingan dengan produk yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama. Yang keenam, mendayagunakan bahan-bahan yang masih tersisa. Yang ketujuh, mencegah konsumen merasa bosan dengan produk yang lama dan menjadi terbaru. Yang kedelapan, untuk menyederhanakan akan kemasan produk. Nah, itu menurut penemuan atau dari apa yang mereka tangkap atau mereka jelaskan dalam bagaimana tujuan dari pengembangan produk baru ini. Nah, apa saja sih yang strategi untuk pengembangan produk ini? Ya, meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk dari produk yang lama yang sudah ada sebelumnya, kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Pastinya, bagaimana sih strategi pengembangan produk? Yang pertama itu, meningkatkan produk yang sudah ada. Nah, bagaimana nih kita meningkatkan produk yang sudah ada atau memperbaharuinya? Strategi ini dilakukan dengan banyak cara membuat produk baru dari produk yang lama yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dimodifikasikan dan disesuaikan dengan keinginan pasar atau konsumen. Selain ini juga kita juga bisa perlu atau memotivasi target pasar untuk membeli produk yang sudah ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan nilai produk biasanya. Biasanya alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan dari dukungan pelanggan. Nilai tambahan yang disajikan ini akan menarik konsumen baru nih. Kemudian pelanggan yang sudah ada akan memperoleh sesuatu yang baru dari produk tersebut. Yang selanjutnya, spesialisasi dan sesuaikan. Kita bisa menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Bahkan nih, kita juga bisa menawarkan produk yang dipersonalisasi secara relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, ini tuh bisa membuat mereka berminat, mungkin lebih banyak lagi yang berminat membeli produk yang kita tawarkan dibandingkan dengan kompetitor. Yang selanjutnya, penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Kita bisa menawarkan produk dengan berbagai paket, seperti paket bundle, diskon, atau sampel gratis untuk membeli produk yang kita tawarkan. Paket di sini adalah penawaran yang tidak akan didapatkan oleh pelanggan lain. Terlebih nih, jika kita menawarkan penawaran dalam waktu terbatas. Itu adalah termasuk ke dalam strategi pemasaran yang cukup sangat baik. Lini produk baru. Yang selanjutnya, lini produk baru ini adalah pengembangan produk baru di dalam produk yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Ketika kita ingin membuat sesuatu produk yang baru, maka kita harus berhati-hati nih dengan pengembangan tersebut. Jangan sampai kita hanya fokus pada penawaran produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Produk baru harus dilengkapi dengan fitur yang baru
sehingga hal tersebut akan meningkatkan penjualannya tersebut. Sebelum masuk, bagaimana nih dan apa aja nih ide atau gagasan kita untuk strategi ini mengubah produk baru ini? Saya akan menjelaskan dulu contoh dari produk baru. Nah, produk baru ini yang kita ketahui tadi seperti produk baru itu adalah dari yang produk asli, terus dikembangkan, terus dimodifikasi, yang terus memperbaharui produk yang lama menjadi lebih banyak kreatif untuk mengembangkannya agar menjadi lebih baik. Yaitu misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita aja, misalnya nih baju yang sekarang mungkin seperti hoodie, mungkin baju kaos seperti biasa, atau bahkan rambut atau apa yang bisa menjadi kebanggaan atau kesukaan kita dalam menghadapi produk yang baru. Misalnya nih rambut mungkin rambutnya yang jadi panjang, ya kan? Mungkin setelah pergi nih ke salon terus mau dipendekin, nah itu juga bisa dinamakan produk baru. Ataupun baju, mungkin kita sudah bosan dengan yang lama-lama, atau warna ataupun bentuk atau gaya atau desainnya, kita pengen yang baru nih, pastinya akan melihat-lihat mungkin yang dari pendek menjadi pengen yang panjang, produk baru yang panjang seperti itu. Atau juga nih kita bikin kue donat mungkin kalau polos aja mungkin tidak enak ya, tapi kalau misalnya ditambah meses ataupun gula, itu kan menjadi produk sesuatu yang baru, mungkin konsumen akan tertarik nih mau membelinya. Yang seperti itulah produk baru bagi saya menurut penjelasan saya. Nah, gimana nih ide atau gagasan kita melakukan strategi dalam pengembangan produk baru ini? Nah, strategi ini dilakukan untuk mengubah cara kita bagaimana dengan produk baru. Dengan ide atau gagasan, kita akan tahu nih apa yang harus kita kembangkan, dari segi apanya, bagaimana mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Sebenarnya kita mempunyai ide masing-masing, tapi dengan cara juga masing-masing. Entah itu melihat-lihat di media sosial, atau pergi misalnya nih mau bikin kue, kita pergi dulu ke toko-toko mungkin yang cukup terkenal. Kita bisa nih memvariasikan, misalnya rasanya mungkin asam jadi manis, mungkin bentuknya yang seperti bulat jadi misalnya segitiga, ataupun sesuatu yang baru itu kita dapat dari inspirasi sendiri, bagaimana kita memikirkannya, bagaimana kita mengolahnya, dan harus apa yang kita lakukan. Banyak sekali sebenarnya ide-ide tersebut bisa diterjemahkan dari kumpulan-kumpulan, misalnya kita sharing bersama mungkin, ataupun dalam suatu perusahaan mempunyai nih misalnya tapi mau membuat produk baju misalnya kan, yang dulunya itu aja desain atau gambarnya, terus gimana nih untuk tahun selanjutnya atau bulan selanjutnya mereka menggunakan idenya bagaimana untuk menaikkan jumlah penjualan atau bagaimanapun prosesnya ini, yaitu mungkin mereka bisa dikatakan mungkin ini harus apa kita setelah ini, apa yang kita lakukan. Yang dulunya produk kita seperti mungkin gambar yang dulu itu gambar bajunya mungkin love, mungkin sekarang akan diganti dengan mungkin banyak kartunnya atau banyak desain-desain barunya, atau bajunya yang dulu itu lengan pendek jadi ada lengan panjangnya, mungkin ada ukuran yang lebih ditambah, misalnya dari M jadi ada L atau XL. Nah, dengan cara ini tadi, mereka mungkin akan mengadakan seperti rapat mungkinnya dalam perusahaan. Mereka akan mengungkapkan semua ide-idenya, bagaimana cara mereka untuk meningkatkan penjualannya ini, dengan strategi apa sih. Mungkin dalam mungkin perusahaan sangat banyak mungkin mengeluarkan
segala pendapatnya apapun itu, tetapi yang menurut perusahaannya yang terbaik itulah yang akan diambil. Dari segi mungkin bagaimana cara idenya atau gagasannya diluapkan dan bagaimana strategi untuk mengembangkan produk baru ini. Nah, ini adalah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.